main sama kamu. Biarkan aja mereka itu menyelesaikan masalah, kamu fokus aja belajar dan sampai kita fokus ke satu. Nanti ibu bantu lah pelan-pelan kayak nulis supaya bisa memperbaiki masalah kamu juga. Jadi kamu pun fokus belajar, bisa fokus di sekolah dulu. Masalah keluarga di rumah dapat mempengaruhi proses belajar anak di sekolah. Ketika suasana rumah sering diisi dengan pertengkaran, kurangnya rasa perhatian, ataupun masalah keluarga dapat membuat anak sedih ataupun cemas, dan mereka pun juga merasa terbebani. Konsentrasi anak saat belajar juga menurun, semangat anak belajar juga menurun karena motivasi belajar, dia merasa motivasi belajarnya sudah hilang. Oleh karena itu, kondisi keluarga yang baik dapat membuat anak menjadi lebih fokus dan fokus mengejar prestasinya. Solusi pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif adalah pendekatan personal dari guru. Dalam kasus ini, guru tidak langsung memarahi atau menyalahkan siswa yang diam di kelas, tetapi mencoba memahami penyebab perubahan perilakunya. Pendekatan personal penting dilakukan karena tidak semua siswa yang pasif itu malas. Ada siswa yang sedang menghadapi masalah keluarga atau tekanan emosional sehingga sulit fokus saat belajar. Dengan adanya komunikasi yang baik, siswa akan merasa didengar, dihargai, dan lebih nyaman untuk kembali aktif dalam pembelajaran. Solusi kedua adalah menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Guru harus membangun lingkungan belajar yang tidak saling mengejek atau saling menghina dan menertawakan teman ketika salah satu menjawab temannya. Lingkungan kelas yang positif dan membantu siswa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan bertanya. Ketika siswa merasa aman secara emosional, mereka akan lebih berani untuk terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu dengan diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, guru menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Metode ini membantu siswa yang pendiam agar lebih nyaman berbicara dibanding langsung tampil di depan kelas. Melalui kelompok kecil, siswa dapat belajar berkomunikasi, bertukar pendapat, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih aktif karena suasana belajar terasa lebih santai dan tidak menegangkan. Solusi yang keempat yaitu dukungan teman sebaya. Selain guru, dukungan dari teman sebaya juga sangat penting. Teman dapat membantu siswa merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Sikap saling mendukung dan menghargai antara teman dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa yang sebelumnya pasif. Dengan adanya dukungan sosial dari lingkungan sekolah, siswa akan lebih mudah beradaptasi dan kembali aktif di kegiatan belajar. Solusi kelima, kolaborasi dengan guru BK dalam mengatasi masalah siswa. Guru juga dapat bekerja sama dengan guru BK atau konselor sekolah. Guru BK dapat membantu siswa melalui pendekatan emosional dan konseling sehingga siswa memiliki tempat yang aman untuk bercerita atau menceritakan masalahnya. Kolaborasi ini penting agar penanganan terhadap siswa tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada kondisi mental dan emosional siswa. Jadi berdasarkan solusi tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang kurang aktif selalu disebabkan oleh kurangnya kemampuan belajar, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, guru, teman, dan sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sportif, dan mampu membangun kepercayaan diri siswa. Salah satu dinamika orang tua yang paling merusak adalah kombinasi antara ayah yang tidak hadir secara emosional dan ibu yang emosinya tidak stabil. Ini disebut sebagai disorganized attachment. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini biasanya nggak pernah benar-benar merasa aman. Ayahnya ada, tapi terasa jauh. Ibunya sayang, tapi emosinya berubah-ubah. Hari ini dipeluk, besok dibentak. Hari ini didengarkan, besok dibuat merasa bersalah. Dan lama-lama anak itu tumbuh dengan pemahaman cinta yang membingungkan. Karena orang yang seharusnya jadi tempat paling aman justru menjadi sumber ketakutan. Makanya saat dewasa mereka sering jadi orang yang takut ditinggalkan, tapi juga takut terlalu dekat. Mereka ingin dicintai,
Tapi saat ada yang benar-benar peduli, mereka malah menjauh. Bukan karena mereka toksik, tapi karena sejak kecil cinta selalu terasa tidak stabil. Disorganized attachment membuat seseorang hidup di antara dua ketakutan. Tolong jangan pergi, dan tolong jangan terlalu dekat. Banyak dari mereka bahkan gak sadar kalau cara mereka mencintai hari ini adalah hasil dari rumah yang dulu tidak pernah terasa aman. Tapi kabar baiknya, saat seorang mulai sadar tentang lukanya, pelan-pelan mereka juga bisa belajar cara mencintai dan dicintai tanpa rasa takut.